وللأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا منهم المهاجرين الله أحمد بن عيسى حسن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم، ثم إلى الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه، وجميع أولياء الصلحاء المذكورين في هذا الكتاب، ومن قرأه بنية وصن رب الروح يسد أبو حسن بن أحمد بهرون وشيخ أبو يوسف محمد بن علي الحسني وحباب خديجة بن محمد الهدوان، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغني درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, kemudian dibarengi dengan nikmat hidayah dan taufik, serta nikmat-nikmat yang lain yang mana itu menjadikan kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam pembacaan kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang berjudul Al-Adhkar. Al-Adhkar ini merupakan kitab yang sangat-sangat besar manfaatnya, ya, sampai-sampai seorang salaf mengatakan ishtarul adhkar walau biba'id dar. Ishtarul adhkar walau biba'id dar. Artinya belilah kitab adhkar walaupun dengan menjual rumah. Artinya walaupun nggak ada duit kecuali jual rumah itu, agar Anda punya kitab yang namanya Al-Adhkar ini, dikarenakan di dalamnya hampir setiap bacaan Nabi SAW, dari beliau ketika kegiatan di rumah sampai di luar rumah, bacaan-bacaan dalam sholat dan sebagainya, itu semua tercantum dalam kitab ini. Sehingga Imam As-Suyuti itu beliau ada meringkas namanya Adhkarul Adhkar, lebih tipis karena nggak ada riwayatnya, langsung bacaan-bacaan hadisnya aja. Ya, itu lebih tipis daripada ini, mungkin seperempatnya ini kitabnya, karena tidak disebutkan lagi hadis-hadis apa riwayatnya siapa, ini langsung ke bacaannya. Alhamdulillah, masih kita tentang masalah hadis sebelum tidur. Itu hadis ke-284. Wa rawayna fihi an Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih qala Allahumma amti'ni bisam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni wansurni ala aduwi wa arini minhu thari.
Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Dan telah kita riwayatkan di dalam kitab Ibn Sini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza awa ila firasyi, senantiasa Rasulullah SAW itu idza awa ila firasyi, ketika beliau berada di kasurnya atau hendak tidur. Aku sering beliau itu mendengar beliau membaca, Allahumma amti'ni bisam'i wa basari. Ya Allah, berilah aku nikmat dengan pendengaranku dan penglihatanku. Waj'alhuma alwaritha minni, dan jadikanlah keduanya itu alwaritha minni, yaitu kekal untukku sampai aku wafat. Mengapa dua ini diminta oleh Nabi bukan yang lain? Jelas nikmat yang lain itu diminta juga, ya. Nikmat ya sehat badan, ya, bisa jalan, semuanya itu diminta. Tapi dua ini penting. Kenapa dua ini penting? Pertama, seseorang itu, manusia itu menjadi mulia karena roh, dan roh itu menjadi mulia karena makrifat. Orang kafir ada roh, ya, kita juga ada roh, tapi yang menjadikan asupan roh itu beda dengan asupan jasmani. Asupan roh itu ilmu. Ilmu itu tergantung yang diketahui itu apa. Kalau diketahui urusan dunia, ya ilmunya tidak setinggi ilmu tentang ma'rifat. Nah, sementara seseorang itu bisa menjadi tahu, itu jalannya cuma dua, lewat penglihatan atau pendengaran. Gak ada yang lainnya. Gak ada orang bisa ngajarin tanpa dari dua ini, mustahil. Karena itulah di dalam hukum fikih, orang yang lahir, anak yang lahir dalam keadaan buta dan tuli, lahir dengan buta dan tuli, itu gak wajib sholat seumur hidup, gak wajib beriman, bahkan gak wajib kenal Allah. Mau meninggal pun langsung surga. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengenalkan dia sementara jalur ilmu cuma dua, dan dia nggak punya dua-duanya mulai lahir. Dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar mulai lahir. Yang seperti ini nggak wajib beriman. Walaupun minum khamr, walaupun berzina, yang dosa yang lihat, yang dosa yang lihat. Lihat dia minum khamr, didiamkan dosa dia, tapi dia nggak dosa karena dia nggak ngerti. Bagaimana dia tahu haramnya khamr sementara ilmu itu lewat dari dua ini, penglihatan dan pendengaran. Karena itulah mengapa Nabi SAW minta dua ini langgeng, karena seseorang itu bisa bertambah ilmu dengan dua ini. Yang kedua alasannya, pandangan Allah untuk setiap hamba itu bukan amalnya, bukan jasadnya, tapi hatinya. Sehingga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk rupa kalian atau amaliyah kalian. Kadang-kadang ada seorang itu merasa tenang, aman karena wajah dia mirip ulama fulan. Oh, masya Allah, wajah saya mirip ulama fulan, insya Allah aman. Oh, tidak bisa, Pak, tidak bisa. Malaikat Jibril itu setiap kali
mendatangi Nabi dengan bentuk manusia itu seringkali mirip dengan sahabat namanya Dihyah Al-Kalabi. Sahabat namanya Dihyah Al-Kalabi. Bahkan ada seorang sahabat itu ketika Nabi menggambarkan tentang Dajjal, ini sahabat mirip betul dengan apa yang Nabi sebutkan. Akhirnya sebagian orang ngetawain. Maka dia lapor, ya Rasulullah, apakah mirip saya dengan Dajjal ini bahaya untuk saya? Nabi, nggak ada hubungannya. Mirip wajah dengan orang soleh tidak menyelamatkan Anda dari neraka. Mirip wajah dengan orang bejat juga tidak membuat Anda masuk neraka, tidak. Intinya Allah nggak mandang bentuk rupa. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah pandang itu adalah hati kalian, wa niyatikum, dan niat kalian. Niat itu motornya, dan motor itulah yang menjadi penggerak orang itu. Taatnya itu karena apa? Dua orang sama-sama sedekah, cuman apakah dua-duanya dapat pahala? Tidak. Yang dia lihat penggeraknya apa? Penggerak dia sedekah itu apa? Yang satunya nyari pahala, satunya nyari nama, beda. Yang nyari pahala Allah kasih, yang nyari nama nggak dapat. Kenapa? Karena motor penggerak dia bukan cari ridho Allah. Motor penggerak dia untuk mengeluarkan duit itu adalah biar ada nama di sisi manusia. Nah, karena hati itulah tempat pandangan Allah. Dan hati itu punya pintu, punya jendela. Namanya penglihatan dan pendengaran. Hati itu punya jendela. Kalau mau tahu isi hati seseorang, maka lihat apa yang sering dia lihat dan apa yang sering dia dengar. Itulah isinya. Karena apapun yang masuk lewat jendela dan pintu, maka itu isi rumah. Sehingga orang-orang yang dia ingin hatinya bersih, maka jagalah penglihatan dari yang haram. Jagalah pendengaran dari ucapan-ucapan yang gak baik. Maka hatinya akan kosong dari hal-hal tersebut. Justru kita dianjurkan melihat hal-hal yang baik, orang soleh. Kenapa? Agar timbul keterkaitan. Sehingga di hati ini yang muncul itu orang soleh terus. Akhirnya hatinya penuh dengan itu. Yang didengar ucapan orang soleh, yang didengar Quran, yang didengar hadis. Maka yang ada di hatinya itu aja. Nah, karena itulah dua ini sangat penting. Pendengaran, penglihatan. Dan arti dari amti ini bisa dibasori itu, ya Allah, beri aku nikmat, yaitu jadikanlah dua ini sebagai penyebab nikmatku di akhirat. Jadikanlah dua ini, penglihatan dan pendengaran, sebagai nikmat, penyebab nikmatku di akhirat. Karena berapa banyak orang dapat nikmat itu tapi disia-siakan. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, kullu ainin bakiyah yaumal qiyamah. Semua mata itu nanti akan nangis di hari kiamat. Semua mata. Ini Nabi menyebutkan hakikoh, ya. Hakikoh ini artinya ini sudah ilmu hakikat, semuanya akan menangis itu. Kecuali tiga, kata Nabi. Illa ainun bakat min khasyatillah. Kecuali hati yang pernah nangis karena takut kepada Allah. Hati yang, mata yang pernah nangis karena takut. Mungkin nangisin dosa, mungkin nangis nyesal, ya. Mungkin nangis rindu akhirat, mungkin menangis rindu pada Nabi. Nah, ini nangis-nangis yang seperti ini selamat. Insyaallah tidak nangis itu di akhirat. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah.
mata yang dia sering terjaga untuk menjaga benteng muslimin. Ya, istilahnya itu ronda untuk keamanan muslimin. Seneng ronda untuk keamanan muslimin. Itu mata yang demikian tidak nangis nanti di akhirat. Yang ketiga, wa ainun ghaddad an maharimillah, dan mata yang dia menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Usahakan kita punya satu dari tiga ini. Kalau pengen gak nangis nanti di akhirat, gak sedih, maka usahakan kita punya satu dari tiga ini. Disebutkan oleh Syekh Ba'awad, kalau nggak salah, Syekh Ba'awad, masih hidup beliau, muridnya daripada Habib Umar bin Hafid. Itu beliau mengatakan, bahwasanya guru-gurunya mengatakan, kalau engkau 2 hari, lebih dari 2 hari nggak ada nangis untuk Nabi, maka periksa hatimu. 2 hari nggak ada nangis karena rindu Nabi, maka periksa hatimu. Berarti kau jauh sudah dari Nabi Muhammad SAW. 2 hari tidak nangis karena Nabi. Ada beberapa sebuah mingguan yang lalu, ada orang soleh, Masya Allah, yang dia ini hampir tiap hari mimpi Nabi, hampir tiap hari. Itu sebelum ini nelpon kita, dia pernah sumpah 3 hari gak mimpi, 3 hari gak mimpi, sampai pengen meninggal aja sudah, sampai pengen gitu. Nelpon kita nggak ada apa-apanya, ditelepon ini kayak apa, bingung. Tapi alhamdulillah setelah itu baru dia mimpi lagi. Tidak tahu ada sebab, bisa jadi karena ada dosa atau apa, terputus. Nah, itu loh yang kita harus iri itu di situ. Kita iri itu, ya Allah, pengen kayak gitu tuh, pengen. Ya. Sehingga mereka ini memang betul-betul menjaga daripada matanya, sehingga mata yang terjaga dari maksiat akan diizinkan oleh Allah melihat para kekasihnya. Dengan syarat satu, yakin dulu. Banyak orang-orang yang nggak percaya itu, walaupun soleh nggak bisa mimpi, karena nggak percaya duluan. Kalau sudah nggak percaya duluan, sulit, Pak. Karena termasuk hukuman Allah bagi yang nggak yakin, dia nggak dapat apa yang nggak dia yakini. Itu hukuman. Dalam kitab Imriti disebutkan, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Setiap orang yang nggak yakin nggak akan ngambil manfaat. Walaupun itu hadis, tapi dia nggak yakin hadis itu, nggak dapat. Karena Nabi sudah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqan. Barang siapa yang melihat aku di tidurnya, maka dia telah melihat kebenaran. Artinya ini benar, bukan setan ini. Tapi dia nggak yakin, nggak dapat. Ya. Jadi ini penyebab mengapa Nabi SAW meminta kenikmatan 2 ini, penglihatan dan pendengaran. Wajalhumal warisa minni, dan jadikanlah keduanya itu awet untukku sampai aku wafat. Tapi ada kalanya orang-orang itu minta dicabut penglihatannya. Di antaranya ketika Nabi SAW wafat, ada seorang sahabat minta, ya Rob, aku nggak mau lihat siapapun setelah Nabi wafat, biar nggak hilang memori Nabi ini, karena dulu nggak ada foto, karena nggak bisa lihat Nabi lagi aku, biar nggak hilang memori Nabi ini di hatiku, sehingga cabutlah penglihatanku, biar aku tetap
bisa inget Nabi itu kayak apa. Langsung karena sahabat yang doa, hilang penglihatannya, langsung buta. Tapi buta dia manfaat. Dan berapa banyak orang-orang yang mereka ini Allah ambil penglihatan yang zahir, tapi Allah ganti dengan mata batin yang tajam. Contohnya Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu beliau mulai umur 5 tahun kena cacar sehingga mengakibatkan buta. Tapi lihat, Allah gantikan dengan mata hati yang sangat terang. Ya. Sampai-sampai beliau itu mendapat maqam qutbiyah, jadi wali kutub sebelum umur 30 tahun. Sebelum umur 30 sudah jadi pimpinan para wali. Dan beliau pegang hampir lebih 60 tahun. Jarang wali kutub sampai selama itu. Wafatnya sama dengan umurnya Syekh Al-Jailani, umur 90 tahunan. Kayak seperti ini keberkahan di situ. Karena itulah secara zahir kenikmatan mata dan penglihatan, mata dan telinga itu besar secara zahir. Tapi kalau tidak dimanfaatkan jadi penyebab maksiat besar. Orang hati rusak gara-gara mata, gara-gara pendengaran. Al-Habib Ali Habsyi Sohibul Maulid itu ketika beliau bersama sang ayah Habib Muhammad bin Husain Habsyi di Mekah Al-Mukarramah, karena sang ayah jadi mufti di Mekah, tidak kumpul dengan anaknya bertahun-tahun. Itu beliau, kata Habib Ali Habsyi, selama aku di Mekah, aku tidak keluar dari rumah kecuali sholat Jumat. Dan itu pun dikawal oleh ayahku. Sempat ada kretek, loh ini kenapa kok nggak boleh sholat di Masjidil Haram? Sempat hatinya itu ada terlintas, maka langsung dikasyaf oleh sang ayah. Wahai Ali, bahwasanya semua nilai ibadah di Mekah itu nilainya sama. Di Masjidil Haram atau di rumah, selama di Mekah nilainya sama, nggak berubah. Mengapa aku larang engkau untuk sholat di sana, cukup di rumah? Bukan karena aku nggak tahu fadilahnya Masjidil Haram. Aku ngerti fadilahnya besar. Bisa mandang Ka'bah itu pahala besar. Cuman masalahnya, aku khawatir yang engkau lihat jalan antara rumah ke masjid itu, yang engkau dengar dari pembicaraan orang-orang itu bikin merusak hatimu. Karena itulah aku larang engkau keluar. Ini di Mekah, Pak. Zaman dulu. Di Mekah zaman dulu, yang mana ulama, Masya Allah, Wahabi belum masuk di masa itu. Tapi lihat penjagaannya. Dari sini, bagaimana orang-orang dulu, khususnya Sadah Ba'alawi, itu betul-betul menjaga daripada pergaulan yang gak sesuai. Karena yang paling cepat ngerusak anak itu teman yang tidak selaras, teman yang tidak satu jalur, itu yang paling cepat ngerusak. Mungkin di rumah Anda bisa ngerawat dia, tapi tidak tahu pas dia di luar. Bisa jadi yang dia dengar dari teman, yang dilihat dari teman, itu yang lebih cepat ke hatinya daripada nasihat. Kenapa? Karena memang seseorang itu lebih cepat terpengaruh dengan keburukan daripada kebaikan. Orang yang punya penyakit gatelan, terus dengan duduk dengan orang sehat, apakah dia jadi sehat? Tidak. Yang ada yang sehat gatelan. Nggak ada ceritanya, oh ini saya lagi banyak penyakit nih, duduk aja sama orang-orang sehat, siapa tahu jadi sembuh. Nah, yang ada yang sehat penyakitan. Kenapa? Karena tadi keburukan itu lebih cepat nyebar daripada kebaikan. Anak yang di pondok 3 bulan, 4 bulan,
melatih dia untuk 5 waktu berjamaah itu sulit. Untuk dia meninggalkan HP, meninggalkan TV itu sulit. Butuh berbulan-bulan. Habis dia sudah terbiasa, sebelum subuh dia bangun, tahajud, kadang-kadang bisa mandi dulu. Nanti habis subuh dia baca Quran, terbiasa. Pulang 10 hari. 10 hari aja. Ya, kasih teman-temannya itu. Berubah drastis. Mau masuk pondok sumpek lagi, padahal 4 bulan dia hanya kalah dengan 10 hari. Kenapa? Sangat cepat pengaruh buruk. Karena itulah orang dulu itu kalau mondok gak pulang kecuali lulus. Sudah jadi ustaz, sudah betul-betul bisa baru pulang. Kenapa? Karena tadi ini masih dalam pengembangan, tidak bisa dirusak. Titipkan ke orang tua, kalau tidak disirah terus ya layu juga. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian wansurni ala aduwi, dan tolonglah aku ya Allah atas musuhku. Siapa itu? Syaitan. Musuh di sini adalah syaitan. Itu menangkan aku atas musuhku. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Artinya jangan menjadikan musuh manusia yang tergoda syaitan. Ketika Anda menjadikan manusia yang tergoda syaitan itu musuh, syaitan menang. Karena tujuan dia untuk membuat kalian saling pecah belah. Tapi ketika Anda berdamai dengan dia, Anda doakan orang itu untuk dapat hidayah, Anda maafkan dia, maka di sini syaitan kalah. Karena tujuan dia gagal. Tujuan dia untuk membuat pecah belah gagal. Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menyebutkan tugas setan itu. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawatu wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Sesungguhnya syaitan itu ingin sekali menjatuhkan kalian ini di dalam permusuhan, ya, dan saling membenci. Itu sudah tujuan syaitan. Pada apa itu yang paling kuat? Fil khamri wal maisir. Minum khamr dan perjudian. Mungkin minum khamr untuk orang-orang yang ahli pengajian tidak aman. Cuman maisir ini yang repot. Maisir ini, judi ini sekarang itu gambarnya bukan judi lagi. Ya. Orang bikin lomba nih. Hadiahnya dari uang pendaftaran. Itu taruhan. Lomba hadiahnya itu diambil dari uang pendaftaran. Itu taruhan. Lomba apapun itu. Cuman gak ngomong taruhan, ngomongnya uang pendaftaran sekian. Ya. Hadiahnya ya dari situ. Ya sama aja, yuk berapaan kita? Yang menang ambil semua. Apa nggak taruhan kata? Sehingga itu masuk judi, ya. Belum yang mesin capit. Rata-rata warung muslimin, warungnya muslimin ada mesin capit. Itu ada judinya. Kenapa? Karena tadi ketika Anda memasukkan, ya, dapat untung, nggak dapat untung. 1000 aja, 1000 berapa kali? Berapa kali? Nah ini hukumnya tidak boleh di situ. Terus apa? Wa yasuddakum an dzikrillah. Dan tujuan syaitan untuk mencegah kalian ingat Allah. Wa anis sholah, mencegah kalian untuk sholat. Itu di antara tugas syaitan itu.
Orang kalau dia bermusuhan dengan sesama, jarang pikir. Pasti yang dibahas adalah bagaimana kelemahan musuhnya tadi. Yang harusnya waktunya dia pakai untuk manfaat hilang. Nah, itu diantara, sehingga Nabi meminta wansurni ala aduwi. Ya Allah, tolonglah aku, menangkan aku terhadap musuhku, yaitu syaitan. Wa arini minhu sa'ri. Wa arini minhu sa'ri, dan tunjukkan kepadaku sa'ri ini dan balasanku kepadanya. Tunjukkan balasanku kepadanya, yaitu syaitan tadi. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ghalabatid dain, hutang yang menumpuk. Ya, hutang yang menumpuk. Ini Nabi berlindung dari itu. Kenapa demikian? Karena disebutkan idza mata syahid syahida dalam hadis. Idza mata syahidu syahidan yufar lahu dhunubuh illa dain. Kalau seorang mati syahid, semua dosa dia hari itu akan diampuni, kecuali hutang. Kecuali hutang nggak diampuni, karena hak manusia. Sehingga atas hal tersebut, maka diantara doa Nabi SAW itu, arti ghalabatid ini hutang yang nggak bisa bayar. Nabi itu berhutang ya. Nabi itu sering, beliau itu kalau tidak ada gandum itu sering, bahkan di akhir-akhir umur beliau itu pernah utang gandum kepada seorang Yahudi. Tapi namanya Yahudi nggak percaya, nggak mau, jaminannya mana Muhammad. Coba nggak percaya sama Nabi, wajar Yahudi. Akhirnya Nabi menggandaikan baju perangnya. Sudah, ini baju perang ini lebih mahal dari gandum ini. Nanti kalau sudah tak bayar, tak ambil lagi. Belum sempat Nabi bayar, meninggal. Jadi Nabi wafat dalam keadaan baju perang beliau itu masih di tangan Yahudi sebagai jaminan. Terus siapa Ustaz? Ya sudah lunas kan, lebih daripada gandum itu. Aman, utang Nabi sudah beres. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah menyimpan. Hari ini dapat, hari ini habis. Itu beliau. Kalau untuk besok ya, kalau ada ambil. Kalau nggak ada sampai ngutang. Itu Nabi Muhammad SAW. Cuman yang dilarang itu adalah jangan sampai berhutang sampai nggak mampu bayar. Nah, ini yang haram di sini. Ini yang Nabi berlindung dari itu. Wa minal ju', dan aku berlindung dari kelaparan. Fa innahu bi'sad dhaji', karena lapar itu adalah seburuk-buruknya teman tidur. Artinya orang kalau tidur kelaparan itu susah. Cuman Nabi sering lapar ya. Nabi itu sering lapar. Sampai Siti Aisyah itu beliau mengatakan, kami itu pernah sebulan 2 bulan nggak makan kecuali kurma sama air. Cuman Nabi nggak pernah ngomong ke sahabat. Coba ngomong sama sahabat dikasih. Tapi Nabi tidak. Bahkan sering beliau itu nutupin perutnya dengan ganjel dengan batu. Agar kelihatan kenyang. Oh Nabi masih ada perut. Padahal batu sampai 3. Ini menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul gak mau nyaman di dunia, gak mau enak. Karena Nabi itu pernah bersabda, orang yang banyak enaknya di dunia, banyak susahnya di akhirat. Kalau dengar itu bingung kita, Pak. Yang banyak enaknya di dunia, banyak susahnya di akhirat. Sehingga Nabi itu sengaja mengenakkan diri itu sengaja, ya.
Dan itulah yang harusnya kita, termasuk sunnah yang kita ikuti harusnya. Kita ngikutin sunnah yang gampang-gampang aja, yang sunnah seperti itu kayak apa. Insya Allah semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti jalur Nabi Muhammad SAW zahiran wa batinan yaqadatan wa manama ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa nusalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihal kitab mu'allifihi wa anfa'na bi 'allamtana rabbil alamin yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana qarabati lana fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqna kulla halalan daima wa akhila anki ya ulama nahda bil khair wa nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha minka al-uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun. Qabla an ta'tiyana rusulun manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.